Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum mal warithi ahabbu ilaihi min malih. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah, siapa di antara kalian harta warisnya yang lebih dicintai atau hartanya sendiri? Nah, tiba-tiba Rasulullah melemparkan satu pertanyaan dalam rangka mendidik tentunya kepada para sahabat. Harta yang dicintai itu harta kita sendiri atau harta waris kita? Siapa di antara kalian yang lebih dicintai? Lebih mencintai harta warisnya sendiri, harta warisnya atau hartanya sendiri? Sahabat sebentar menjawab, qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Spontan sahabat menjawab, wahai Rasulullah, tidak ada di antara kami kecuali hartanya lebih dicintai daripada yang lainnya. Tentunya yang paling cinta adalah hartanya sendiri. Disambut oleh Rasulullah, qala fa inna ma lahu ma qaddama wa ma la warithi ma akhara, rawahul Bukhari. Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya hartanya itu adalah apa yang telah dia gunakan, apa yang telah dia ajukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan apa yang dia tinggalkan, sedangkan apa yang diakhirkan itu merupakan milik warisnya. Ketika nanti belum digunakan, ini merupakan satu support agar kita tidak perlu menunda untuk mengolah harta kita demi kebaikan. Itu tidak perlu kita tunda. Berarti yang justru yang bermanfaat bagi kita ya apa yang telah kita gunakan di dunia ini, baik itu digunakan untuk kepentingan kita sendiri, untuk makan minum kita atau keluarga kita, ataupun untuk sedekah kita. Itu termasuk maqaddam. Adapun yang nanti kita simpan itu belum tentu itu kita manfaatkan, belum tentu ada jaminan itu sebagai harta kita. Bisa jadi itu harta yang tidak pernah kita gunakan sama sekali. Nah itu akhirnya apa? Itu merupakan satu support. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa ini suatu support kalau kita mau melakukan kebaikan tidak perlu menunggu dan tidak perlu kita khawatir. Sesuai dengan bab yang ada dalam kitab ini, kita lebih mementingkan untuk apa? Babnya kemarin al-hatu, bab yang kemarin al-infaq fi wujuhil khairi thiqatan billah. Karena keyakinan kita kepada Allah sampai kita tidak terlalu punya kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak turun kita nanti. Lalu ada hadis yang menjelaskan dulu ada hadis yang menjelaskan bahwa kita meninggalkan keluarga kita dalam kondisi mampu dan mandiri itu akan lebih baik daripada kita meninggalkan keluarga kita dalam kondisi dia terlantar. Ada semacam itu, memang ada semacam itu. Tapi hadis yang dijelaskan tentang itu, yang tentang kita perlu mempertimbangkan waris kita itu ketika infak dalam kondisi yang sakit, artinya sudah ada indikasi kematian kita, itu akhirnya kita perlu mempertimbangkan keluarga kita yang kita tinggalkan. Tapi yang hadis yang ada di sini bukan dalam kondisi sakit, tapi dalam kondisi maksiat, masih bugar, sehingga pertimbangan kita terhadap keluarga kita itu jangan berlebihan, itu nanti akan menghambat kita untuk melakukan kebaikan. Sehingga disampaikan dalam Al-Quran, innama amalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta dan keluarga kita dan anak-anak kita itu memiliki potensi sebagai fitnah yang menjerumuskan kita. Ingat, jadi bukan berarti kita tidak mementingkan keluarga kita. Lalu kita memberikan nafkah kepada keluarga kita itu termasuk maqaddam, sesuatu yang kita dahulukan. Itu yang termasuk kategori harta kita. Karena apa? Kita menginfakkan, mengelola dengan benar. Begitu kita infakkan kepada. Kalau kita tumpuk-tumpuk dengan harapan nanti itu untuk masa depan kita atau untuk anak kita, berarti kita memperjuangkan waris kita. Yang belum tentu ketika itu dipegang oleh waris kita itu akan memberikan manfaat. Kadang-kadang waris kita itu tidak dapat menggunakannya. Ini penting. Jadi orang merasa ngeman, orang khawatir ke keluarganya nanti bagaimana. Insya Allah tetap kita akan karena ada janji Allah, setiap orang memberikan infak pasti akan diganti itu bisa kita dapatkan seketika, tapi juga bisa didapatkan oleh waris kita, keluarga kita. Itu juga ada kemungkinan dia mendapatkan hasil daripada usaha orang tua, karena anak pada hakikatnya merupakan bagian daripada hasil orang tua kita.
Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Muttafaqun alaih. Riwayat selanjutnya dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, seorang dermawan, menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah, jauhilah neraka jauhilah pintu neraka meskipun dengan sekedar kita bersedekah menggunakan separuh daripada tamar, separuh daripada kurma kering. Artinya kita tidak perlu meremehkan hal yang sekecil apapun, itu memiliki potensi, kebaikan kecil apapun memiliki potensi untuk menjadi penghalang api neraka, baik yang diberi ataupun yang memberi. Jangan masa saya mau memberi sedekah kok cuma 1.000. Jangan meremehkan semacam itu. Nanti kalau saya kaya saja saya tak bersedekah. Ya tidak harus seperti itu. Kemampuan kita lah, dalam Al-Quran disampaikan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya sedikit kita tidak perlu meremehkan. Itu besar bagi kita kelak di akhiratnya. Ini sangat besar di akhiratnya. Bahkan separuh daripada kurma kering itu memiliki potensi untuk menghindarkan kita dari api neraka. Begitu pula dengan orang yang dikasih. Orang yang dikasih jangan meremehkan, masa barang segini dikasihkan kepada saya, jangan seperti itu. Kita perlu melihat niatnya orang yang memberi. Memang kemampuannya orang yang memberi seperti itu, segitu, masa kita mau menuntut kepada pemberian yang lebih banyak. Ini berarti kita harus mawas diri juga. Orang yang dikasih jangan pernah meremehkan orang lain yang bersedekah dengan menggunakan harta yang sedikit. Ini merupakan ciri orang munafik. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum faskhuruna minhum. Dulu orang-orang munafik itu kalau melihat orang yang bersedekah dengan menggunakan harta banyak, dia akan mengkritik, oh itu paling tujuannya dalam rangka pamer. Tapi kalau orang yang kesulitan dia bersedekah dengan sedekah yang sedikit, katanya Allah tidak membutuhkan sedekah yang hanya sepele seperti ini. Orang munafik sebagai mungkin. Jadi kalau kita kadang-kadang melihat orang bersedekah banyak, kita paling itu ada tujuannya, itu ada di udang di balik batu. Itu hati-hati kita demikian. Itu bisa jadi menjadi ciri kemunafikan yang kita miliki. Atau kita meremehkan sedekah yang sedikit. Wong mampunya sedikit dia sedekah urunan gaya masjid. Wong do sedekah umpamane niku sampai 1 juta lebih, dia hanya mampu satu sak semen. Itu kemudian sak semen itu gunanya ki apa? Ini surah ketok gambar pisang. Nah itulah masalah, bukan karena terlihat dan tidak terlihatnya, tapi kita perlu mengapresiasi terhadap kemauan seseorang untuk menginfakkan apa yang dia miliki. Ini Pak Sarno ya Pak Haji yang sering bercerita tentang itu, orang yang saya tak ikut urun itu sedekah Jumat pagi 3 bungkus nasi bagaimana, itu kan yang luar biasa kemauannya itu, bukan jumlah yang kita dapatkan, bukan jumlah yang diberikan. Ini penting dan kita tidak perlu meneliti lah, tidak perlu kita telaah, tidak perlu kita ungkap itu sebenarnya orangnya kaya itu masih sedekahnya sedikit dok, tidak perlu kita ungkap semacam itu. Kita tidak tahu kondisi sebenarnya yang dimiliki orang tersebut dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang. Kadang-kadang dalam penglihatan kita dia tampaknya orangnya kaya, tapi kita tidak pernah mengetahui dia punya tanggung jawab yang banyak. Bukan kita tok yang dipikirkan, bukan masyarakat kita tok yang dipikirkan, tapi kadang-kadang mereka juga memikirkan masyarakat yang lain. Wong biasanya wong sugih iki dijujukan proposal biasanya ngoten. Kabeh wong mlebu mriku. Teng mriku. Sehingga ketika kadang-kadang kita mungkin infaknya di masyarakat kita agak sedikit, mungkin ada orang yang sudah mengajukan bantuan kepada dia jauh lebih besar daripada apa yang kita butuhkan. Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Atau mungkin dia punya urusan keluarga. Dia tanggung jawab keluarga yang besar. Mungkin dia orang kaya tapi keluarganya miskin. Dan dia punya tanggung jawab untuk silaturahim, untuk membuat mandiri keluarganya. Ini merupakan tanggung jawab yang berat juga. Sehingga kita tidak punya alasan untuk mencaci masa itu orang kaya kok sedekahnya cuma 1 juta, lainnya 5 juta lebih, masa dia 1 juta. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini perlu kita menata sikap kita lah ketika melihat orang berbuat baik. Tidak perlu kita korek latar belakangnya seperti apa, tidak perlu.